Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, namaku Adinda Asyafa Sugiharto dari absen kedua. Aku mendapatkan materi kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Nah, pada video kali ini aku akan menceritakan bagaimana sejarah kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia merupakan bagian dari masa penjelajahan, yaitu Age of Exploration. Nah, Age of Exploration ini berlangsung pada abad ke-15 hingga abad ke-16. Nah, pada masa itu, bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba mencari wilayah untuk memperoleh kekayaan, terutama seperti rempah-rempah kita nih. Indonesia ini khususnya Kepulauan Maluku menjadi tujuan utama karena dikenal sebagai penghasil cengkeh dan pala yang sangat berharga di pasar dunia saat itu, teman-teman. Latar belakang kedatangan bangsa Spanyol. Nah, pada tahun 1453, kota Konstantinopel ini jatuh ke tangan Kesultanan Utsmaniyah, di mana peristiwa ini menyebabkan jalur perdagangan antara Eropa dan Asia melalui Laut Tengah menjadi sulit diakses oleh pedagang Eropa. Nah, akibatnya ini harga rempah-rempah meningkat tajam banget nih teman-teman, karena pasokannya berkurang. Kondisi tersebut mendorong bangsa-bangsa Eropa termasuk Spanyol untuk mencari jalur baru menuju ke Asia, yaitu jalur laut baru menuju ke Asia tersebut ini. Kan tentunya sebagai bangsa yang datang ke negara kita memiliki tujuan tertentu. Nah, selain karena faktor ekonomi, teman-teman, Spanyol ini memiliki alasan lain untuk datang ke Indonesia. Ada 4 alasan. Yang biasa kita familiar itu alasannya 3G. Yang pertama itu ada gold. Gold itu bermaksud kekayaan. Bangsa Spanyol ingin memperoleh keuntungan besar dari perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada yang hanya tumbuh di beberapa wilayah Asia Tenggara. Yang kedua itu glory. Glory ini maksudnya kejayaan, teman-teman. Jadi Spanyol berusaha memperluas wilayah kekuasaan dan meningkatkan prestis kerajaannya dengan menemukan daerah-daerah baru. Yang ketiga, gospel. Gospel ini penyebaran agama yang dimana pemerintah dan gereja Katolik di Spanyol ingin menyebarkan agama Katolik kepada masyarakat di wilayah baru yang ditemukan. Yang keempat, semangat Renaissance dan penjelajahan. Berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi pelayaran, serta keberanian para pelaut mendorong bangsa Spanyol melakukan ekspedisi ke berbagai belahan dunia. Beralih ke masa ekspedisi Ferdinand Magellan. Untuk mencapai Kepulauan Rempah, Raja Spanyol mendukung ekspedisi yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan. Ferdinand de Magalhães, seorang pelaut asal Portugis yang mengabdi kepada kerajaan Spanyol. Pada 20 September 1519, Magellan berangkat dari pelabuhan Sanlúcar de Barrameda, Spanyol dengan 5 kapal, yaitu kapal Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria, dan Santiago. Ekspedisi ini menemukan jalur ke Kepulauan Maluku dengan berlayar ke arah barat, berbeda dengan Portugis yang berlayar melalui Tanjung Harapan di Afrika. Perjalanan Magellan ini sangat panjang dan penuh tantangan. Ia berhasil menemukan selat yang kini dikenal sebagai Selat Magellan di Amerika Selatan. Kemudian menyeberangi Samudra Pasifik hingga tiba di Kepulauan Filipina pada tahun 1521. Nah, lalu beralih ke masa wafatnya Magellan. Di Filipina, Magellan terlibat konflik dengan beberapa penduduk lokal di Pulau Mactan. Pada 27 April 1521, ia tewas dalam pertempuran Mactan melawan pasukan yang dipimpin oleh Lapu-Lapu. Kedatangan Spanyol di Maluku ini juga di bawah pimpinan Elcano. Rombongan akhirnya berhasil mencapai Kepulauan Maluku pada tahun 1521, khususnya di Kesultanan Tidore. Saat itu Maluku merupakan pusat perdagangan rempah-rempah dunia. Kedatangan Spanyol disambut baik oleh Sultan Tidore karena kerajaan tersebut sedang bersaing dengan Kesultanan Ternate yang telah menjalin hubungan dengan Portugis. Spanyol kemudian menjalin hubungan kerjasama dagang dan hubungan politik dengan Tidore. Sebaliknya, Portugis mendukung Ternate. Persaingan dua bangsa Eropa tersebut memperuncing konflik antara kedua kerajaan di Maluku. Lalu kita beralih kepada
masa persaingan Spanyol dan Portugis. Kedatangan Spanyol di Maluku ini menimbulkan perselisihan dengan Portugis. Kedua negara sama-sama mengklaim bahwa Maluku termasuk wilayah kekuasaan mereka. Sebelumnya telah ada perjanjian Tordesillas pada tahun 1494 yang membagi wilayah penjelajahan antara Spanyol dan Portugis. Namun, batas wilayah di bagian timur bumi belum jelas sehingga kedua negara saling mengklaim Maluku. Untuk mengakhiri perselisihan tersebut, pada tahun 1529 dibuatlah Perjanjian Zaragoza. Isi pokok perjanjian tersebut adalah Maluku menjadi wilayah kekuasaan Portugis, Spanyol melepaskan klaim atas Maluku. Sebagai gantinya, Spanyol memperoleh hak untuk mengembangkan kekuasaannya di Filipina. Setelah perjanjian itu, pengaruh Spanyol di Indonesia semakin berkurang dan akhirnya mereka memusatkan kegiatan kolonialnya di Filipina, teman-teman. Nah, lalu kan tentunya penjelajahan gak mungkin penjelajahan itu gak ada dampak bagi negara kita. Nah, aku akan nyebutin beberapa dampak dari kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Dampaknya itu yang pertama ada dari segi politik, yaitu terjadi persaingan antara Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate. Yang kedua, campur tangan bangsa Eropa dalam urusan politik kerajaan-kerajaan di Maluku semakin besar. Yang ketiga, persaingan antara Portugis dan Spanyol ini mempengaruhi stabilitas kawasan. Lalu dampak yang kedua yaitu dampak dari segi ekonomi. Yang pertama ada perdagangan rempah-rempah semakin berkembang. Maluku menjadi pusat perdagangan internasional yang didatangi pedagang dari berbagai negara. Bangsa Eropa mulai berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah secara langsung. Lalu ada dampak sosial dan budaya, masuknya pengaruh budaya Eropa ke wilayah Maluku, penyebaran agama Katolik di beberapa daerah, terjalinnya hubungan antara masyarakat Nusantara dengan bangsa-bangsa Eropa. Lalu ada dampak sejarah, membuka jalan bagi kedatangan bangsa Eropa lainnya, seperti Belanda dan Inggris, menandai awal persaingan kolonial di wilayah Nusantara. Lalu ke bagian terakhir, yaitu berakhirnya pengaruh Spanyol di Indonesia. Setelah perjanjian Zaragoza ini, Spanyol secara bertahap meninggalkan Maluku dan lebih memusatkan perhatian pada Filipina yang kemudian menjadi pusat kekuasaan kolonial Spanyol di Asia selama lebih dari 3 abad. Sementara itu, Portugis tetap mempertahankan pengaruhnya di Maluku hingga akhirnya digantikan oleh Banda melalui VOC pada awal abad ke-17. Meskipun pengaruh Spanyol di Indonesia ini tidak berlangsung lama seperti kedatangannya, mereka tidak menetap begitu lama, begitu banyak dampak-dampak yang dapat diserap oleh Indonesia, dan tentunya itu berpengaruh ke bagaimana sejarah kita selama ini mengetahui bagaimana negara-negara penjajah yang telah datang di negara kita. Ya udah, sekian video dari saya. Saya udah retake 20 kali, ya Allah. Tapi alhamdulillah, semoga nilai saya 100, nilai kalian bagus-bagus, semangat ngapalinnya. Ego-egoan soalnya. Dadah.